Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Kali Bagus Yardianto dengan NIM 23051204040. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai model infrastruktur jaringan. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan membentuk sebuah jaringan. Secara garis besar, jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan juga jaringan terdistribusi. Untuk jaringan terpusat atau centralized network, semua klien itu terhubung ke dalam satu pusat yang sama. Seperti pada diagram ini, semua klien atau user terhubung pada satu server yang sama. Sedangkan untuk jaringan terdistribusi atau distributed network, servernya di sini lebih dari satu. Nah, server-server ini itu akan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu melayani klien-kliennya. Kelebihan dari distributed network ini, ketika salah satu server itu mengalami masalah, maka tidak akan menghentikan layanannya karena ada backup dari server lainnya. Sedangkan pada centralized network, ketika server pusat mengalami masalah, maka layanannya akan terhenti karena tidak ada lagi server yang akan menangani klien-kliennya. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Yang pertama di sini ada PAN atau Personal Area Network. Jadi PAN ini menghubungkan perangkat dalam jarak yang dekat. Contohnya adalah Bluetooth atau IRDA. Kemudian di sini ada LAN atau Local Area Network. Jadi LAN ini mencakup area seperti gedung atau kampus. Biasanya IP komputer masih tersusun dalam satu kelas. Misalnya pada lab komputer. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini adalah jaringan pada satu kota atau wilayah. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Jadi WAN ini adalah jaringan yang telah mendunia dan biasa dikenal dengan nama internet. Jadi ini ada gambar model dari PAN. Jadi ada di sini ada laptop yang terhubung dengan PC, fax, hub, handphone dengan menggunakan Bluetooth. Kemudian di sini ada LAN atau Local Area Network. Di sini ada server yang kemudian terhubung ke hub switch, dan dari hub switch ini terhubung ke klien-klien dengan menggunakan LAN. Kemudian di sini ada MAN. Jadi MAN ini kumpulan dari LAN-LAN yang ada pada satu wilayah terhubung menjadi MAN. Kemudian di sini ada WAN. Jadi WAN ini jaringan komputer yang sudah mendunia atau biasa dikenal dengan nama internet. Kemudian di sini kita akan bahas pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Jadi intranet ini adalah jaringan pribadi yang hanya bisa diakses oleh pengguna internal. Misalnya pada sistem operasi pada suatu instansi. Kemudian ada internet. Nah, internet ini jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja yang sudah terhubung ke jaringan global satu dunia. Kemudian di sini ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama di sini ada infrastructure mode. Jadi infrastruktur ini yang sudah disediakan infrastrukturnya. Misalnya di sini ada router terhubung ke WiFi, ke server dan juga ke internet. Dan juga di sini ada switch. Nah, itu adalah infrastrukturnya. Kemudian di sini ada ad hoc. Jadi ad hoc ini jaringan sementara. Misalnya di sini menggunakan broadband modem. Yang sering kita gunakan di sehari-hari misalnya tethering, hotspot tethering. Nah, itu adalah salah satu ad hoc juga. Jadi kita menyediakan jaringan WiFi sementara. Next, kita akan bahas topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri ini ada beberapa macam. Yang pertama ada bus topologi, ada ring, ada star, ada extended star, hierarchy, dan juga mesh. Yang pertama di sini topologi bus. Jadi topologi bus ini menghubungkan semua perangkat ke satu kabel utama yang di tengah sini. Kelebihannya adalah biaya instalasinya murah, penambahan klien atau workstation mudah, tinggal dikonekkan ke kabel utamanya, kemudian sederhana untuk diaplikasikan. Kemudian untuk kekurangannya, jika salah satu kabel terputus atau bermasalah, maka akan mengganggu klien lainnya. Kemudian proses sending dan receiving kurang efisien karena sering terjadi collision atau tabrakan data. Kemudian sangat jadul dan juga sulit dikembangkan. Kemudian di sini ada topologi ring. Jadi topologi ring ini menghubungkan semua perangkat dalam bentuk lingkaran.
dan datanya mengalir satu arah. Kemudian untuk kelebihannya, yang pertama performa lebih baik daripada topologi bus. Kemudian mudah diimplementasikan, penambahan klien atau workstation mudah, biaya instalasinya juga cukup murah. Nah, kekurangannya, yang pertama, kinerja komunikasi dinilai dari banyaknya node. Jadi semakin banyak node maka semakin buruk juga untuk komunikasinya, karena perlu melewati banyak klien dulu. Kemudian troubleshootingnya rumit. Jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi lainnya juga ikut terputus, karena dia harus menyambung membentuk lingkaran. Kemudian mudah terjadi collision atau tabrakan data seperti topologi bus. Kemudian di sini ada topologi star. Jadi topologi star ini menghubungkan setiap perangkat ke perangkat pusat, hub atau switch seperti ini ya. Untuk kelebihannya, apabila salah satu klien terputus tidak akan mengganggu klien lainnya. Kemudian fleksibel, keamanannya cukup baik, juga kemudahan dalam troubleshooting. Kekurangannya, jika pusat, switch atau hub bermasalah, maka seluruh klien yang terhubung akan mengalami masalah. Kemudian membutuhkan banyak kabel, dan yang terakhir sangat bergantung pada terminal pusat. Kemudian ada topologi mesh. Jadi topologi mesh ini menyambungkan setiap perangkat dengan menggunakan banyak jalur seperti ini. Jadi satu perangkat bisa terhubung ke berbagai ke banyak perangkat lainnya. Untuk kelebihannya, jalur pengiriman datanya sangat banyak sehingga besar bandwidth-nya juga sangat lebar. Kemudian keamanannya sangat baik. Kemudian kekurangannya instalasinya cukup sangat rumit karena di sini banyak menyambungkan perangkat, kemudian membutuhkan banyak kabel dan juga memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Kemudian di sini kita akan bahas pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabelnya. Yang pertama di sini ada wired network. Seperti di diagram di sini ada modem, router, server, switch hub dan juga lainnya. Nah, setiap perangkat ini terhubung dengan menggunakan kabelan, maka disebut dengan jaringan berkabel atau wired network. Kemudian di sini ada wireless network atau jaringan nirkabel. Seperti di diagram di sini terdapat internet yang terhubung ke wireless router. Kemudian di sini ada dua klien yang terhubung ke routernya dengan menggunakan WiFi. Kemudian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast. Unicast ini one by one, satu ke satu. Kemudian ada multicast, one to many, satu ke beberapa. Kemudian ada broadcast, one to all, satu ke semuanya. Dan juga ada anycast. Jadi anycast ini satu ke mana saja. Kemudian di sini ada model jaringan saat ini. Yang pertama di sini ada intranet, kemudian ada cloud services, kemudian ada domain name server. Nah, jadi ini semua dalam satu dunia itu terhubung membentuk sebuah internet. Nah, kemudian ada ISP. ISP ini membangun infrastruktur agar dia bisa terhubung ke internet dunia. Nah, kemudian ISP ini menjual service-nya ke end user. Misalnya ke perusahaan atau ke rumahan. Nah, di sini end user membentuk sebuah jaringan LAN. Selain itu ada juga yang melewati tower BTS, biasanya ke smartphone. Nah, segini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.